Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, pada suatu hari Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengabarkan nyala api neraka, dan seluruh malaikat amat ketakutan ya Rasul. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah. Dengan alasan itu aku kesini bertabaruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya?" Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lainnya ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas ya Rasul." Kata Nabi, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu wahai Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang yang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima tempatnya umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah penasaran dan bertanya, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka ketujuh?" Tapi Jibril tetap diam, tidak mau menjawab. Rasulullah mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun menjawab, "Umatmu wahai Rasulullah, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah langsung jatuh pingsan. Tak beberapa lama Rasulullah sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak Rasulullah mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jawab Jibril, "Benar wahai Rasul, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam isak tangisnya, sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata di dalam sujudnya, "Ummati ya Rabb, ummati." Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam, dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal ini. Beliau mengetuk pintu Rasulullah dan mengucapkan salam sampai 3 kali, namun tidak ada jawaban. Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih dan berseru di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumah ya Rasulullah?" Tetap tidak ada jawaban.
Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu sahabat Umar radhiyallahu an. "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" tanya Umar. Abu Bakar radhiyallahu an menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun melangkah menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dengan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi. Dengan terisak-isak, Umar radhiyallahu an bercerita kepada Salman hingga membuat dia amat sedih. Namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama seperti halnya Umar dan Abu Bakar. Salman melangkah menuju rumah Fatimah radhiyallahu an dan menceritakan hal itu. Setengah berlari, Fatimah radhiyallahu an menuju rumah ayahnya sallallahu alaihi wasallam dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangkit dari sujudnya dan membukakan pintu untuk putri tercinta. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu an melihat ayahnya yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau lalu menangis. "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Engkau amat sedih seperti ini, wahai Rasulullah. Mengapa engkau amat sedih seperti ini, wahai Rasulullah kembali menangis dengan suara lirihnya. "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih? Sedang Jibril mengatakan akan ada kelak di antara umatku yang akan masuk neraka," kata Rasul. Wahai sahabatku semua, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar kepada kita. Apakah cinta beliau akan berbalas atau hanya menjadi cinta bertepuk sebelah tangan? Wahai sahabatku semua, cintailah Rasul. Sering-seringlah mengikuti sunnahnya selalu, dan jangan lupa bersolawat akan Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kurang lebih mohon dimaafkan sahabat fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.